kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel di pelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk saat ini pelajaran untuk kelas 4. Saat ini kita akan memasuki pelajaran Bab 10, menerima keterbatasan. Hari ini kita akan belajar di part 13, saling melengkapi. Bapak mengingatkan untuk mempersiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal yang penting untuk pelajaran hari ini. Jadi anak-anak bisa mencatat poin-poin penting untuk pelajaran hari ini. Baik, seperti biasa anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa, mari lipat tangannya, kita tutup mata. Bapa di surga, kami ucap syukur Bapa buat hari ini, kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami untuk membimbing kami dalam pelajaran ini. Kami sambut pelajaran ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca Alkitab. Silakan diambil Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 23. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 23. Silakan dibuka kitabnya. Baik, sudah ketemu? Ya, Bapak akan tampilkan ayat 21 dulu. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Sekali lagi. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22 sampai 22 aja nak ya. Ini tidak 23. Nah, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, di sini kita melihat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Pertama Allah menciptakan Adam. Nah, Allah melihat bahwa Adam seorang diri, terus Allah mengambil ketika Adam tidur nyenyak, dikatakan di sana, Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam dan dia diciptakan perempuan untuk teman hidup daripada Adam. Nah, ini kita melihat bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatunya indah, termasuk terhadap Adam. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Untuk saat ini kita akan belajar, apakah anak-anak masih ingat di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa ketika diciptakan? Ya, tadi Bapak sudah membahas di ayat yang tadi bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa? Ada di mana? Ya, di taman. Di taman apa? Taman Firdaus atau taman yang lain? Ya, di Taman Eden. Ya, di Taman Eden Allah menempatkan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama. Nah, apakah ada yang kurang di dalam hidup mereka? Ya, di dalam hidup Adam dan Hawa ada nggak yang kurang? Tentunya Tuhan menempatkan di Taman Eden. Ada nggak yang kurang bagi Adam dan Hawa? Kalau kita melihat, makanan buat mereka cukup. Karena pada saat itu Allah membuat manusia itu makanannya buah-buahan, tidak makan daging. Pada saat itu ya. Yang kedua, tempat tinggal. Oh, sangat luas di Taman Eden. Berarti taman itu sangat indah. Ya. Tidak dikatakan di sana, apakah Tuhan membangun rumah? Tidak disebutkan di sana. Tapi Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Sudah Tuhan persiapkan bagi mereka semuanya. Nah, yang ketiga, teman hidup. Nah, ini yang dialami oleh Adam. Pada saat Allah menciptakan Adam, Adam sendiri. Nah, Allah melihat seorang diri Adam itu kasihan. Maka dikasihlah ya pendamping hidupnya. Tapi cara berpikir Adam dan Hawa pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Contohnya Adam mau ke kiri, Hawa mungkin dia ke kanan. Ya, itu udah satu perbedaan. Ya, tidak mungkin satu kayak di setir. Kalau di mobil banyak, kalau dia diputar ke kiri pasti ban yang sebelah kanan yang ikut, gitu kan? Yang di belakang juga pasti ngikut sambil jalan ya.
Nah, di sini Adam dan Hawa tidak seperti itu. Allah menciptakan mereka, pasti pemikiran berbeda, ya nak ya. Kita melihat ini ilustrasi Taman Eden, sangat lengkap, bahkan ada binatang-binatangnya. Ya, ada buah-buahan, ada sungai, ya ada 4 sungai yang ada di Taman Eden, ada Tigris, Pison, ya ada 4 ya. Terus makanan sangat lengkap, ya, dan mereka bisa berteman dengan binatang-binatang buas di sana maupun binatang yang berkeliaran, tidak masalah. Itulah enaknya mereka tinggal di Taman Eden. Mereka mau makan, tinggal ambil. Mereka mau tidur di mana saja boleh tidur, ya. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Nah, Allah memenuhi segala keperluan Adam dan Hawa, tapi ada keterbatasan yang mereka miliki. Untuk apa Tuhan memberikan keterbatasan untuk Adam dan Hawa atau kepada manusia lah? Ya, anak-anaknya ada yang tahu? Untuk apa Allah memberikan keterbatasan terhadap manusia? Nah, apakah Tuhan mau manusia itu tidak bebas? Nah, kan dengan ada keterbatasan, ada batasan, berarti tidak bebas, ya. Jadi tidak boleh sembarangan, gitu kan? Nah, apakah Tuhan mau manusia itu tidak bebas? Itu pertanyaannya. Apakah Tuhan mau membatasi hidup manusia? Sebenarnya Tuhan tidak mau membatasi hidup manusia, tapi manusia sendirilah yang membatasi. Kenapa? Yaitu dosa. Nah, apakah Tuhan menikmati manusia hidupnya terbatas? Ini pertanyaannya. Ketika manusia itu contohnya tidak bisa terbang, saya senang melihat manusia itu tidak bisa terbang. Apakah Tuhan mau? Sebenarnya Tuhan mau menciptakan manusia itu sempurna, ya. Sebenarnya Tuhan mau menciptakan manusia itu baik banget, ya. Sangat baik Tuhan menciptakan manusia itu. Tapi kenapa Tuhan memberikan keterbatasan buat manusia? Nah, sebelum melanjutkan pelajaran ini, sebelum kita menjawab pelajaran ini, waktunya sekarang coba di like dulu videonya ini, ya, terus nanti di share. Kalau masih merah tulisan subscribe-nya, dipadamkan dengan cara diklik, ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya ketika Bapak mengirimkan video selanjutnya, anak-anak dapat menerima notifikasi bahwa ada video yang Bapak kirim. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Mari kita lihat kisah hidup Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem. Anak-anak pasti tahu cerita tentang Nehemia. Pelajaran ini sudah pernah dibahas di kelas-kelas sebelumnya. Kalau anak-anak ada di waktu masih masuk di sekolah, pasti anak-anak pernah mendapat pembelajaran dari guru ataupun dari sekolah minggu. Ya, apa yang terjadi dengan Nehemia? Nehemia serta orang Israel, bangsa Israel, berada di pembuangan. Nah, hingga suatu saat raja bermurah hati memberikan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Ya, Nehemia ini pekerjaannya apa? Anak-anak ada yang tahu? Nehemia pekerjaannya adalah tukang pembuat minum anggur raja. Jadi dia pelayan khusus untuk minuman anggur raja. Nah, Nehemia mendapat perkenanan terhadap raja, sehingga Nehemia ditunjuk untuk membawa orang Israel sebagian untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, Nehemia di sini tidak bekerja sebagai tukang. Dia kan mereka membangun tembok Yerusalem. Nehemia di sini bukan seorang tukang, tapi dia butuh siapa? Nehemia dibantu oleh orang Israel seperti tukang bangunan, ya, tukang bangunan bagaimana cara membuat bangunan yang benar, kerja yang benar, ya. Tukang batu. Kenapa tukang batu? Karena di sana mayoritas bangunan itu terbuat dari batu, ya. Batu disusun-susun, ya. Kalau kita pergi ke sana ada namanya tembok ratapan, masih ada sisa-sisa tembok Yerusalem sana. Namanya tembok ratapan, itu disusun batu-batu yang besar-besar sekali. Ya, pasti ada juru kayu. Bagaimana mengangkat batu dengan kayu? Ya, tidak segampang mengangkat dengan tangan karena batunya itu bisa tingginya saja. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Bagaimana mereka mengangkat itu? Pasti dibutuhkan namanya tukang kayu. Pasti
Pasti juga ada namanya juru masak. Mereka yang bekerja perlu makan, perlu minum, pasti ada yang memasaknya, dan lain-lain. Di sini, Nehemia tidak bisa mengerjakan sendiri, dia butuh orang lain untuk melengkapi pembangunan tembok Yerusalem. Coba perhatikan gambar ini, ya. Di sini ada tukang-tukang tuh, ada tukang batu, ada tukang kayu, ada macam-macam di sini pekerjaannya. Nehemia juga dibantu oleh penjaga dengan bersenjata untuk keamanan mereka. Kenapa? Karena banyak orang, bangsa-bangsa yang lain mengejek bangsa Israel ini. Waduh, mereka membangun tembok yang dulu katanya kuat, sekarang sudah lemah. Mereka membangun lagi. Mereka ditertawakan. Ketika mereka membangun tembok Yerusalem, ada yang bilang begini, anjing pun melompat, itu temboknya itu roboh. Kenapa? Mereka tidak kuat. Orang Israel kembali orang-orang tawanan. Mereka datang. Nah, untuk melengkapi pembangunan itu, tentara di sana ya, orang yang berjaga-jaga itu, kita sebutlah dulu tentara, mereka sambil membangun, di tangan sebelah ada senjata, atau pedang, atau panah, di tangan yang satu lagi mereka bekerja. Itu yang mereka lakukan untuk membangun tembok Yerusalem lagi. Nehemia tidak bisa bekerja sendiri, ya dia butuh orang-orang lain, ya. Perhatikan gambar di sini, ya. Di sini ada peniup sangkakala ketika ada serangan, mereka siap-siap. Ada di sini yang menggambar bagaimana bentuk tembok yang harus yang benar. Di sini ada penjaga, ada tukang batu, ada tukang, semua dilengkapi. Mereka harus saling melengkapi untuk satu pembangunan yang baik, ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah karya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, harus ada kerjasama, ya anak-anak ya. Nah, jadi ketika kita belajar juga, ya kalau contohnya di sekolah kita belajar, kita butuh namanya saling melengkapi, yaitu ketika anak-anak, guru lagi menjelaskan, anak-anak duduk diam dan mendengar. Ketika disuruh bertanya, ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya, supaya apa? Terjadilah namanya proses belajar mengajar, yaitu KBM ya. Nah, Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan, dengan tujuan apa? Apakah memang Tuhan merencanakan saja mereka terbatas, manusia terbatas supaya tidak ngapa-ngapain? Atau supaya mereka tidak bebas? Tidak seperti itu. Tuhan memiliki tujuan. Kenapa? Allah lebih mengenal siapa manusia itu sebenarnya. Sifat manusia Tuhan tahu, ya, yaitu untuk saling melengkapi. Seperti tadi, contoh Nehemia tadi ya, ketika dia membangun tembok Yerusalem, mereka harus saling melengkapi. Ada yang pintar membangun, ada yang tukang batu, ada yang juru masak, ada yang penjaga, ada yang juru batu. Mereka harus saling melengkapi. Nah, yang kedua, supaya manusia tidak sombong. Coba kalau manusia itu tidak memiliki keterbatasan, mau ngapain aja bisa, bahkan menciptakan matahari pun bisa. Nah, akhirnya manusia itu melawan Tuhan. Nah, saja terjadi ketika anak-anak masih ingat ketika manusia membangun menara Babel, mereka berkata, mari kita samakan diri kita dengan Tuhan, karena mereka bisa membangun bangunan yang tinggi. Di sini menunjukkan bahwa manusia itu sombong. Terus untuk saling membutuhkan satu sama lain. Jadi dengan adanya keterbatasan ini kita membutuhkan orang. Contohnya seorang penumpang, dia membutuhkan apa? Sopir, kernet untuk membawa dia ke satu tujuan, atau masinis untuk membawa kereta untuk ke satu tujuan. Jadi saling membutuhkan satu sama lain, ya. Nah, yang keempat, agar sesama manusia saling menasehati dan mendoakan. Contohnya, seseorang melakukan kesalahan, bisa dinasehati oleh yang satu lagi, menyadarkan, kamu tidak boleh begini, begini loh jadinya, gitu kan. Atau mendoakan, yang satu mungkin dia sakit, dia lemah, tidak bisa duduk atau tidak bisa bangun, yang satu bisa mendoakan. Nah, inilah keterbatasan, tujuan keterbatasan yang Tuhan kasih. Perhatikan di sini, ini ada orang, dia cacat, dia pakai kursi roda, dia mau ke tempat yang lebih tinggi, berarti dia butuh orang lain untuk mendorong dia ke tempat yang dia tuju. Coba kalau dia sendiri, nggak akan bisa ini, dia nggak akan bisa naik ke atas.
Jadi dengan adanya orang lain, mereka saling melengkapi. Ya, perhatikan ini. Ini ada orang membangun rumah. Apakah satu orang bisa membangun rumah yang agak besar atau yang kecil? Dia butuh orang lain. Butuh apa? Untuk mengangkat kayu, untuk memegang kayu ketika dia naik, harus ada yang megang. Ketika dia naik tangga, supaya ada yang megang, dia tidak jatuh. Nah, ini yang disebut dengan saling melengkapi. Kenapa Tuhan memberikan keterbatasan kepada manusia? Supaya tidak sombong atau tidak merasa hebat atau dia merasa sama seperti Tuhan, ya. Nah, jadi disinilah manusia harus saling melengkapi. Nah, kenapa? Karena manusia itu terbatas, ya. Manusia bukan superhero. Kalau anak menonton film-film yang yang katanya superhero, mereka sudah bisa itu hanya di film. Tidak ada itu. Tidak ada yang bisa terbang seperti Superman atau film-film yang lain. Tidak bisa, itu hanya film, itu hanya disetting semuanya, tidak ada yang benar itu, ya. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, keterbatasan yang kita miliki tidak membatasi kita untuk berkarya bagi orang lain. Mari kita saling melengkapi. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.